Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Harab STRIP. Saya peserta latsar calon pegawai negeri sipil kelas A10 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asinkronus 4 mengenai tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, peserta latsar calon pegawai negeri sipil yaitu dengan cara yang pertama adalah sinkronus dan yang kedua adalah asinkronus. Pengertian asinkronus ialah suatu metode pembelajaran secara langsung oleh mentor atau tutor dengan dibantu media aplikasi seperti Zoom, Skype, dan yang lain-lain. Selanjutnya, metode bagaimana pembelajaran yang ada di sinkronus. Yang pertama, pada seluruh tutor maupun mentor beserta serta latsar mempelajari dan memahami nilai-nilai dasar berakhlak. Yang kedua, melakukan pendalaman materi terhadap ASN berakhlak. Dan yang ketiga, mentor melakukan tanya jawab dan sharing dengan peserta terkait dengan materi tersebut. Selanjutnya, metode yang kedua ialah asinkronus. Asinkronus merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mengakses materi yang sudah ada. Selanjutnya, metode yang kedua ialah asinkronus. Asinkronus merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mengakses materi yang sudah ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang aparatur sipil negara berakhlak. Apa kepanjangan dari berakhlak? Yang pertama ialah berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh ASN berakhlak di instansi saya, yaitu Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara. Yang pertama ialah berorientasi pelayanan. Melakukan perbaikan tiada henti terjadinya kesalahan teknis maupun non-teknis, hal yang wajar. Oleh karena itu, diperlukan sikap berpikiran terbuka agar mampu menentukan langkah-langkah perbaikan agar dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. Dan saya tidak akan menunda-nunda waktu dalam melakukan pemeriksaan ulang agar penerbitan STPD dapat segera dilaksanakan. Yang kedua adalah akuntabel. Cermat dalam melakukan pemeriksaan ulang harus dilakukan dengan sikap hati-hati dan teliti. Melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan data yang ada di sistem sebelum dicetak agar tidak terjadi kesalahan. Dan disiplin, saya akan rutin mengecek dan memastikan bahwa semua data sudah diperiksa. Yang ketiga ialah kompeten. Berorientasi hasil dalam melakukan pemeriksaan ulang dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan dan kualitas terbaik dalam melakukan pemeriksaan ulang sebelum penerbitan surat tagihan pajak daerah atau STPD dilakukan dengan baik dan benar agar tidak terdapat kesalahan. Yang keempat ialah harmonis. Melakukan pemeriksaan ulang merupakan keputusan yang pandai dan teliti karena dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Dan dalam melaksanakan pemeriksaan ulang, tidak berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan agar sesuai keadaannya yang sebenarnya. Yang kelima ialah loyal, memberikan sumbangan berupa tenaga, kerja, dan profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan ulang agar tercapainya tujuan dengan efisien. Dan apabila dalam melakukan pemeriksaan ulang terdapat kendala, saya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan rekan kerja tanpa saling menyalahkan, kemudian mencari solusinya sama-sama. Yang keenam ialah adaptif.
Melakukan pemeriksaan ulang merupakan pengambilan langkah inisiatif agar dapat melaksanakan kegiatan selanjutnya tanpa terjadinya masalah yang berarti. Melakukan pemeriksaan ulang secara benar dan konsisten akan memudahkan saya ketika mencetak surat tagihan pajak daerah atau STPD. Kegiatan menginput data dengan benar ini saya lakukan agar tidak terjadi kesalahan saat pencetakan surat tagihan pajak daerah atau STPD. Yang ketujuh ialah kolaboratif. Komunikasi dalam melakukan tahapan kegiatan ini diperlukan hubungan yang baik agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan pemeriksaan ulang. Dan sinergi dalam melakukan pemeriksaan ulang, saya akan membangun kepercayaan dan membangun kerjasama dengan rekan kerja agar proses pemeriksaan ulang berjalan dengan efektif. Demikian presentasi dari saya mengenai tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.